Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan membahas materi mata kuliah pengantar ekonomi makro yang berjudul Keseimbangan Ekonomi Tiga Sektor bagian kedua. Dalam pembahasan video sebelumnya, kita mengetahui perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor sebagai berikut, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Dengan demikian, dalam menganalisis perekonomian tiga sektor, pada hakikatnya akan diperhatikan peran dan pengaruh pemerintah kepada kegiatan di dalam suatu perekonomian. Dalam video kali ini kita akan fokus kepada pengeluaran pemerintah dalam perekonomian tiga sektor. Baik, kita mulai pembahasan materi kita untuk minggu ini. Capaian pembelajaran untuk materi minggu 5 ini adalah agar mahasiswa dapat memahami tentang keseimbangan perekonomian tiga sektor melihat dari pengeluaran pemerintah. Buku referensi yang digunakan untuk menyusun materi ini antara lain: 1. Penulis Mankiw dengan judul Principle of Economic, penerbit Cengage Learning. Kedua, penulis Kunawangsi dengan judul Ekonomi Makro Sebuah Pengantar, penerbit LPFE Trisakti. Ketiga, penulis Sukirno dengan judul Makroekonomi Teori Pengantar, penerbit Raja Wali Pers. Dan yang keempat, penulis Mandala dengan judul Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar, penerbit FEUI Jakarta. Bobot penilaian mata kuliah ini diambil dari 4 kategori. Kategori itu antara lain adalah absensi, ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan nilai tugas. Nilai tugas merupakan gabungan dari nilai forum, kuis, dan tugas besar. Persentase dari 4 kategori dibagi atas 10% absensi, 25% UTS, 25% UAS, dan 45% nilai tugas. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya. Pengeluaran pemerintah adalah bagian dari kebijakan fiskal, yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD untuk daerah. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat beberapa faktor penentu pengeluaran pemerintah, antara lain, yang pertama adalah proyeksi jumlah pajak yang diterima. Makin banyak jumlah pajak yang dapat dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan. Kedua, tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai. Ketiga, pertimbangan politik dan keamanan. Situasi politik dan keamanan negara, contoh seperti kekacauan politik dan atau ancaman kestabilan dari dalam maupun luar negeri akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar. Berdasarkan dari gambar ini, maka kita dapat menyimpulkan fungsi perbelanjaan pemerintah sebagai berikut. Pertama, ketika kondisi pengeluaran pemerintah setara dengan G atau pendapatan nasional, maka besarnya pengeluaran pemerintah tetap dan tidak tergantung pada pendapatan nasional. Kedua, ketika kondisi banyak pengangguran atau dilambangkan G1, pemerintah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut, seperti pembukaan lapangan kerja dan mengembangkan pendidikan, sehingga bertambah pengeluaran pemerintah. Ketiga, ketika kondisi inflasi dilambangkan dengan G2, maka pemerintah berhati-hati dalam perbelanjaannya dengan cara mengurangi pengeluarannya. Sekian pemaparan materi untuk minggu ini. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kalian dan ingat selalu untuk bersinar bersama Undira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.